Kalau sambil minum susu tanpa gula bisa nggak sih Bang? Baik teman-teman, ini pertanyaan juga yang sering sekali muncul. Saya akan bahas di video ini, tolong di follow dan di save videonya ya tentang minum susu. Saya akan menjalankan intermittent fasting dan diet keto. Jadi ketika intermittent fasting saya membagi hidup saya 24 jam itu ada jendela puasa, ada jendela makan. Jadi ada jendela puasa, ada jendela makan. Jendela puasa itu antara jam 8 malam sampai jam 12 siang besoknya. Jadi itu saya berpuasa. Jam 8 malam saya berhenti makan, besok makan lagi jam 12 siang. Nah, di jendela puasa ini saya tidak makan, tapi minum air putih boleh, minum teh tawar boleh, minum kopi pahit boleh. Ya. Kemudian di jendela makan saya menjalankan ketogenic diet ya. Ketogenic diet itu artinya saya makan makanan yang rendah karbo, rendah gula, rendah tepung. Jadi yang dihindari karbo, gula, tepung. Maka di jendela makan itu jam 12 siang sampai jam 8 malam itu yang saya makan adalah memang sebagian besar yang hewani saja. Yang hewani itu seperti telur, ikan, daging sapi, daging ayam, daging kambing dan sebagainya. Ya, seafood termasuk udang, kepiting, kerang, ikan dan seterusnya. Itulah yang saya makan. Nah ya, catatannya itu. Lalu kemudian muncul pertanyaan, ya pertanyaannya begini, Bang katanya kan makanannya yang hewani aja nih di jendela makan karena ketogenic diet. Nah, kalau susu, boleh nggak? Susu kan susu itu dari hewan. Nah itu pertanyaan yang sering muncul. Nah jawabannya adalah teman-teman, kalau mengikuti saya tidak minum susu. Ingat ya, kalau mengikuti saya tidak minum susu. Kenapa? Karena di susu itu, walaupun kita tidak tambahin gula, di susu itu ada namanya laktosa. Laktosa itu adalah gula susu yang memang sudah ada di susu. Makanya kemudian saya tidak minum susu. Ya, buat teman-teman yang memang mau mengikuti saya boleh ya, ya boleh. Tidak ada paksaan juga ya. Jadi kalau mau mengikuti saya silakan, enggak pun enggak apa-apa. Ya, saya tidak minum susu ya teman-teman. Jadi usahakan tidak minum susu. Lalu kemudian, Bang, tapi kan susu bagus buat tulang. Pertanyaan saya kata siapa ya? Yang bikin iklan susu bagus buat tulang itu kan produsen susu agar susunya laku. Nah, kalau memang tulangnya mau sehat, jauh lebih baik teman-teman minumnya kaldu tulang. Ya, kaldu tulang. Beli tulang sapi, kemudian direbus 3 jam, ya kasih bumbunya kayak bumbu sop kali ya. Kemudian direbus 3 jam, itu mineral-mineral kayak kalsium, magnesium, dan sebagainya. Mineral-mineral yang ada di tulang sapi itu akan keluar. Dan kemudian kita minum kaldunya, maka insya Allah itu jauh lebih sehat daripada susu. Ya, itu jawaban saya teman-teman ya. Tapi sekali lagi teman-teman boleh percaya, boleh tidak. Mau diikuti silahkan, enggak juga enggak apa-apa ya. Berbeda pendapat itu hal yang wajar karena memang ya seperti itulah hidup ya. Sehat selalu. Jangan lupa follow dan save videonya ya.